warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustinawati. Saya berasal dari kelas 5 MGT 2 Rek B, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi analisis perilaku dan evaluasi kinerja. Yang pertama, tentang perilaku individu dalam organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Perilaku individu di dalam organisasi merupakan suatu bentuk interaksi yang dilakukan antara individu dengan karakteristik organisasi. Perilaku individu dapat dipengaruhi oleh beberapa unsur. Yang pertama, tentang unsur situasi lingkungan. Yang kedua, ability, yaitu kemampuan atau potensi yang dimiliki. Yang ketiga, effort atau usaha yang dilakukan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi yaitu yang pertama, tentang faktor kepuasan kerja. Yang kedua, lingkungan. Yang ketiga, kebudayaan. Yang keempat, inteligensi atau kemampuan berpikir. Dan yang kelima, kepribadian. Ada beberapa karakteristik individu dalam organisasi, yaitu yang pertama, karakteristik biografis. Karakteristik biografis ini merupakan karakteristik pribadi yang memiliki unsur seperti umur, jenis kelamin, status, dan masa kerja, objektif dan mudah diperoleh oleh rekaman pribadi. Yang kedua, karakteristik kemampuan, yaitu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Yang ketiga, kepribadian, merupakan cara individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, proses belajar atau pembelajaran, bagaimana kita dapat menjelaskan dan meramalkan perilaku dan memahami bagaimana orang belajar. Yang kelima, persepsi. Persepsi itu merupakan suatu proses yang mana individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungannya. Dan karakteristik terakhir yaitu kepuasan kerja, yaitu adalah suatu sikap umum yang dimiliki oleh seorang individu terhadap pekerjaannya. Sifat-sifat individu dalam organisasi yaitu yang pertama, manusia berbeda perilaku karena kemampuan tidak sama. Yang kedua, manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Yang ketiga, orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan bagaimana bertindak. Yang keempat, seorang memahami lingkungan dalam hubungannya. Dan yang kelima, seseorang itu mempunyai reaksi-reaksi senang atau tidak senang. Pendekatan untuk memahami perilaku individu dalam organisasi ada 3. Yang pertama, pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif itu perilaku individu yang timbul dikarenakan adanya rangsangan yang menimbulkan respon. Yang kedua, pendekatan penguatan, yaitu perilaku yang dipengaruhi oleh gerakan refleks yang digerakkan oleh sistem syaraf motorik yang ada di otak kita. Yang ketiga, pendekatan psikoanalitis, yaitu perilaku yang dipengaruhi oleh kepribadian. Materi selanjutnya tentang perilaku kelompok dalam organisasi. Perilaku kelompok itu adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh 2 atau lebih individu yang berinteraksi dan saling mempengaruhi dan saling bergantung untuk menghasilkan prestasi yang positif, baik untuk jangka panjang maupun pertumbuhan diri. Jenis-jenis kelompok itu ada 4. Yang pertama, kelompok primer. Yang kedua, kelompok sekunder. Yang ketiga, kelompok formal. Dan keempat, kelompok informal. Fungsi kelompok ada 6, yaitu sebagai alat utama untuk mengurangi rasa ketidakamanan, kegelisahan, dan rasa kurang mampu. Yang kedua, menjadi alat bantu memunculkan ide-ide baru dan dapat menyelesaikan tugas secara kreatif. Dan yang ketiga, digunakan untuk membantu pelaksanaan keputusan yang kompleks. Keempat, sebagai alat sosialisasi pekerjaan dan pelatihan. Yang kelima, dapat untuk pengembangan dan pengujian realitas sosial. Dan keenam, sarana pencapai tujuan. Ada tahapan-tahapan dalam perkembangan kelompok, yaitu yang pertama, tahapan pembentukan atau forming stage. Ini ditandai oleh adanya beberapa ketidakpastian dalam tujuan kelompok, struktur, dan kepemimpinan.
Yang kedua, tahap kekacauan atau storming stage, yaitu ditandai oleh adanya intragroup konflik, para anggota berbeda-beda pendapat dan dari berbagai aspek. Yang ketiga, mulai integrasi atau initial integration. Tahap ini ditandai oleh adanya munculnya identitas kelompok, standar perilaku sudah mulai berbentuk, anggota sudah mulai bekerja sama dan saling mengenal. Yang keempat, terintegrasi atau total integration. Ini ditandai oleh adanya kesepian kelompok untuk melakukan tugas-tugas. Yang kelima, efektivitas kelompok, yaitu untuk memelihara dan meningkatkan potensi sumber daya manusia dalam mencapai tujuan. Ciri-ciri kelompok yaitu pertama, anggota kelompok saling tertarik dan saling loyal. Yang kedua, anggota kelompok dan pemimpin memiliki tingkat keyakinan diri yang tinggi dan saling percaya antara satu sama lain. Yang ketiga, nilai dan tujuan kelompok terintegrasi dengan nilai dan kebutuhan anggotanya. Yang keempat, terdapat motivasi yang kuat dari sebagian besar anggotanya untuk berkomunikasi secara jujur kepada kelompok. Yang kelima, kelompok berkeinginan sekali membantu mengembangkan potensi anggotanya. Yang keenam, kelompok dapat memahami nilai perusahaan yang konstruktif dan mengetahui kapan menggunakannya dan tujuannya untuk apa. Yang ketujuh, anggota mereka aman mengambil keputusan yang nampaknya sesuai dengan mereka. Yang kedelapan, terdapat motivasi yang kuat dari sebagian besar anggotanya untuk berkomunikasi secara jujur kepada kelompok lain. Materi selanjutnya yaitu tentang standar kinerja. Standar kinerja adalah tolak ukur minimal, yang artinya jika prestasi kinerja karyawan di bawah standar kerja minimal, maka kinerjanya tidak dapat diterima, buruk atau sangat buruk. Fungsi standar kinerja itu ada dua. Yang pertama, menentukan berhasil atau tidaknya kinerja ternilai. Yang kedua, memotivasi karyawan agar bekerja lebih keras untuk mencapai standar. Pengembangan standar kinerja itu yang pertama, adanya hubungan relevansi dengan strategi perusahaan. Yang kedua, tanggung jawab. Tiga, teknologi dan proses produksi. Yang keempat, sensitif. Kelima, memberikan tantangan kepada karyawan. Keenam, realistis, tepat waktu, dapat diukur, konsisten, adil, dan memenuhi ketentuan undang-undang dan ketenagakerjaan. Kriteria mengukur dari penilaian kinerja. Yang pertama, dilihat dari kriteria kuantitatif, kualitatif, ketepatan waktu, efektivitas sumber, cara melakukan pekerjaan, efek suatu upaya, metode pelaksanaan tugas, standar sejarah, dan standar nol atau absolut. Dalam evaluasi kinerja, ada standar yang disebut sebagai standar kinerja performance standar. Esensi evaluasi kinerja yaitu membandingkan kinerja ternilai dengan standar kinerjanya. Jika evaluasi kinerja dilaksanakan tanpa standar kinerja, maka hasilnya tidak mempunyai nilai. Materi selanjutnya tentang konsep evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja adalah suatu proses penilaian kinerja karyawan terhadap perusahaan dalam periode tertentu. Aspek dalam penilaian evaluasi kinerja ada tiga, yaitu kemampuan teknis, yaitu menggunakan tentang pengetahuan, metode, teknik, dan peralatan yang dipergunakan. Yang kedua, kemampuan konseptual, yaitu kemampuan untuk memahami kompleksitas perusahaan. Yang ketiga, kemampuan hubungan interpersonal, yaitu untuk kerjasama dengan orang lain, motivasi karyawan atau rekan, melakukan negosiasi. Tujuan dari evaluasi kinerja itu yang pertama, mengidentifikasi kemampuan dan kekuatan karyawan. Yang kedua, mengidentifikasi potensi perkembangan karyawan. Yang ketiga, untuk memberikan informasi bagi perkembangan karyawan. Keempat, untuk membuat organisasi lebih produktif. Yang kelima, untuk memproyeksi organisasi dari tuntutan hukum perburuhan. Dan yang keenam, untuk memberikan data bagi kompensasi karyawan yang sesuai. Manfaat dari evaluasi kinerja itu yang pertama, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk prestasi. Yang kedua, untuk mengukur sejauh mana seorang karyawan dapat menyelesaikan pekerjaannya. Yang ketiga, sebagai dasar mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan dalam perusahaan. Yang keempat, sebagai dasar untuk mengevaluasi
program latihan. Yang kelima, sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan bagi karyawan yang ada di dalam organisasi. Yang keenam, sebagai kriteria menentukan seleksi dan penempatan karyawan. Yang ketujuh, sebagai alat memperbaiki atau mengembangkan kecakapan karyawan. Dan yang kedelapan, sebagai dasar untuk memperbaiki atau mengembangkan uraian tugas atau job description. Metode-metode penilaian prestasi kerja pada dasarnya dibagi menjadi 3, yaitu penilaian secara kebetulan, yang kedua metode tradisional yang sistematis, yang ketiga penilaian berdasarkan pada tujuan yang ditetapkan bersama menggunakan manajemen. Materi selanjutnya yaitu tentang instrumen evaluasi kerja. Instrumen evaluasi kinerja memuat tentang yang pertama data tentang penilaian. Data yang dimaksud yaitu nama organisasi atau perusahaan, identifikasi karyawan, identifikasi penilai, masa periode penilaian, indikator kinerja, deskriptor level kinerja, dan tanggapan ternilai atas penilaian. Dalam instrumen evaluasi kerja ada namanya skala penilaian. Evaluasi kinerja merupakan proses pengukuran kinerja karyawan yang menetapkan angka atau kata-kata pada setiap variabel yang dinilai. Angka atau kata-kata itu termasuk di dalam skala penilaian. Ada beberapa skala pengukuran kinerja yang biasa dipakai dalam evaluasi kinerja karyawan. Yang pertama, skala nominal. Skala ini memberi nama kepada suatu kejadian atau sifat tertentu. Yang kedua, skala ordinal, yang ini menempatkan data dalam urutan ranking dari yang tertinggi sampai yang terendah. Yang ketiga, skala interval, yaitu skala ini menunjukkan perbedaan yang sama antara lain dalam angka-angka dalam skala. Yang keempat, skala rasio, merupakan skala yang paling tinggi yang memungkinkan operasi matematika seperti menambah, mengurang, tetapi tidak untuk mengali dan membagi. Deskriptor level kinerja atau DLK adalah skala bobot yang melukiskan tingkatan kinerja untuk setiap indikator kinerja karyawan. Deskriptor level kinerja terdiri dari angka dan digunakan untuk membuat sewenang-wenang, artinya tidak ada ukuran yang seragam. Yang kedua, kata sifat, misalnya menggunakan kata sifat seperti sangat baik, baik, sedang, buruk, dan sangat buruk. Yang ketiga, kombinasi dari angka dan kata sifat. Uji coba instrumen. Instrumen evaluasi kinerja diuji untuk memastikan validitas dan reliabilitasnya. Instrumen evaluasi kinerja disebut valid apabila instrumen tersebut dapat mengukur kinerja karyawan yang harus diukur. Dan evaluasi kinerja disebut reliable apabila instrumen kinerja itu digunakan oleh orang yang berbeda, hasilnya sama atau tidak jauh berbeda. Lalu materi selanjutnya tentang proses evaluasi kinerja. Hal-hal yang dapat memberikan proses evaluasi kinerja yaitu yang pertama, memberikan umpan balik yang bersifat formal, teratur, dan tercatat kepada pegawai. Yang kedua, dokumentasi untuk arsip personalia yang mungkin dapat dipergunakan untuk kenaikan pangkat. Yang ketiga, suatu kesempatan untuk mengidentifikasi bagaimana kinerja dapat ditingkatkan. Yang keempat, kesempatan untuk mengenali apa yang merupakan kekuatan keberhasilan. Yang kelima, suatu batu loncatan bagi perencanaan kinerja untuk tahun selanjutnya. Dan keenam, informasi tentang bagaimana pegawai dapat berkembang lebih jauh. Metode yang digunakan dalam evaluasi kinerja yaitu yang pertama metode rating scale, yang kedua critical incident, yang ketiga SI, yang keempat world standard, yang kelima ranking atau peringkat, yang keenam purchase distribution, yang ketujuh behaviorally unscored sales, yang kedelapan metode pendekatan manajemen by objective atau MBO. Tahapan dalam proses evaluasi kinerja yang pertama menganalisis pekerjaan, yang kedua menentukan standar kerja, yang ketiga diskusikan dengan atasan langsung, dan keempat menentukan sistem penilaian kinerja. Dan ruang lingkup dalam proses evaluasi kinerja yaitu terdapat 5W1H, yaitu yang pertama siapa yang harus dinilai dan siapa yang harus menilai. Yang kedua, apa yang harus dinilai, yaitu mencakup tentang objek atau materi yang akan dinilai. Yang ketiga, mengapa penilaian kinerja itu yang harus dilakukan. Yang keempat,
Kapan mencakup tentang waktu pelaksanaan dilakukan secara formal atau informal. Yang kelima, di mana tempat evaluasi kerja itu dilakukan, di perusahaan atau di luar perusahaan. Yang keenam, bagaimana evaluasi itu dilakukan, dengan menggunakan metode apa, misalnya antara metode tradisional atau menggunakan metode modern. Baik, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.